Hakim Pengadilan Negeri Timika memvonis 4 terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika dengan hukuman pidana penjara berbeda-beda pada Selasa 6 Juni 2023. Dalam pembacaan putusan majelis hakim menyatakan Roy Martin Howai, Andre Pujiantoli, Dul Umam, dan Raffles Lakasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menjadi dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua tunggal JPU. Roy Martin Howai, Andre Pujiantoli, dan Dul Umam dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Sementara Raffles Lakasa dijatuhi hukuman pidana penjara 18 tahun dan dikurangi masa tahanan. Hukuman Raffles lebih ringan karena majelis hakim menilai Raffles mengakui kesalahan dan menyatakan penyesalannya telah membunuh dan memutilasi keempat korban. Raffles juga telah meminta maaf kepada keluarga korban. Majelis hakim menyatakan perbuatan keempat terdakwa telah menghilangkan nyawa 4 orang korban serta meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban. Majelis hakim juga menyatakan perbuatan keempat terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan meluas di masyarakat, serta mengganggu stabilitas dan keamanan di kota Timika. Majelis hakim menyatakan para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta menimbulkan pembakaran. Majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. Jatuhkan pidana kepada terdakwa perkara itu dengan pidana penjara selama seumur hidup. Jatuhkan pidana kepada terdakwa Andre Pujiantoli alias Jainal alias J dan terdakwa Dul Umam alias Musraf alias Umam. Oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup. 3 menjatuhkan pidana kepada terdakwa 3 Raffles Lakasa alias Raffles. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Usai membacakan putusan, majelis hakim menyatakan para terdakwa diberikan waktu 7 hari untuk melakukan upaya banding atas putusan itu. Para penasehat 4 terdakwa menyatakan akan pikir-pikir dulu untuk mengajukan upaya banding. Usai persidangan, Advokat Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Gustaf Kawer selaku kuasa hukum keluarga korban menyatakan putusan PN Kota Timika dalam perkara pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga itu sudah komprehensif sesuai dengan dakwaan maupun fakta persidangan. Kita lihat dari fakta persidangan tadi ada persesuaian antara keterangan saksi terus hasil otopsi dengan visum atau kita bilang keterangan ahli di situ. Kemudian barang bukti. Nah, keterangan-keterangan tersebut itu membuktikan bahwa para terdakwa baik Roy yang seumur hidup, Jack dan Dul Umam ya, itu mereka terlibat dari awal tanggal 19 itu perencanaannya, kemudian berlanjut sampai tanggal 22. Mereka terlibat dalam perencanaan, kemudian eksekusi tanggal 22, terus kemudian ada lagi isi dalam karung itu, kemudian buang ke sungai, terakhir pembakaran kendaraan itu ditutup dengan bagi uang tadi. Nah, ini kita lihat sudah sesuai dan jatuh pada putusan yang bagi kita maksimal. Keluarga juga menerima putusan majelis hakim yang menjatuhi hukuman penjara 18 tahun bagi Raffles Lakasa. Putusan tadi kami pikir sudah mewakili keluarga. Yang kami memang menuntut untuk hukuman mati, tapi hakim punya pertimbangan yang kemudian sudah memenuhi dan sudah cukup untuk keluarga bisa menerima. Kami harapkan upaya banding kemudian diringankan, nah itu ada cedera bagi keluarga korban.